diharapkan objektif pada diskusi hari ini ada masukan dari rekan-rekan semua, karena terakhir kali kami sosialisasi itu ada rekan-rekan mitra dari seluruh SBO regional yang hadir. Nah, diharapkan untuk agenda hari ini ada inputan kira-kira dari perencanaan develop CSMS yang akan atau sedang dilakukan sekarang sampai dengan implementasi nanti ada masukan dari rekan-rekan semua untuk mempermudah proses implementasinya. Karena dirasa memang ini sistem yang agak sedikit rumit. Terlihat dari implementasi rekan-rekan PLN di unit juga tidak langsung dilakukan secara sporadis, tapi dilakukan secara bertahap. Nanti kita akan diskusikan berapa lama proses implementasi, berapa lama proses developnya, berapa lama proses implementasinya yang bertahap sampai dengan 3-4 tahun ke depan. Lebih seperti itu. Baik, kita mulai saja rekan-rekan semua. Baik, teman-teman semua, sebelum mulai mohon dibantu juga mengisi sosialisasi terlebih dahulu. Dan agenda sosialisasi ini tetap akan kami lakukan terus 1 bulan sekali. Jadi teman-teman semua yang belum dapat hadir atau belum sempat hadir pada hari ini, juga akan terus kami sosialisasikan. Tahap demi tahap proses development dan progresnya akan kami laporkan kepada rekan-rekan semua. Banyak ya? Diharapkan teman-teman juga bisa diskusi secara verbal terlebih dahulu. Seperti objektif pada 2 minggu lalu yang pernah kita sosialisasikan, paling tidak teman-teman sudah mulai secara verbal menginformasikan kepada rekan-rekan mitra yang sedang bekerja sama dengan kita bahwa akan ada agenda implementasi CSMS di lingkungan PLN Icon Plus. Kapan, bagaimana prosesnya, dan tahapannya seperti apa. Baik, teman-teman semua nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung saja open mic atau raise hand-nya ya. Rekan-rekan semua, dasar pekerjaan kita jelas. Kita sudah masuk ke dalam sistem manajemen K3. Di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pun ada beberapa elemen yang memang mewajibkan kita membuat suatu sistem yang disebut dengan kontraktor safety management system. Tentang tinjauan kontrak, selama ini di dalam evaluasi kontrak per pekerjaan kita belum pernah ada aturan mengenai penilaian proses evaluasi pekerjaan dari sisi K3. Adapun mungkin ada penilaian yang diberikan oleh sisi pekerjaan terkait kualitas pekerjaannya, tetapi dari sisi K3-nya itu belum ada. Lalu terkait spesifikasi pembelian barang dan jasa. Nah, ini pun akan diatur nanti dalam CSMS, kira-kira resiko apa saja, pekerjaan apa saja yang kira-kira related, apakah resikonya tinggi, sangat tinggi, rendah, ataupun sampai dengan ekstrim. Lalu verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya jasa banyaknya karena related dengan keselamatan kesehatan kerja. Standar ISO 45001 tahun 2018. Nah, kita sudah menganut ini pada klausa 814 juga jelas tertera terkait pengadaan dan pembelian. Lalu standar ISO 14001 klausa 81 tentang perencanaan dan pengendalian operasional. Dan yang terakhir, teman-teman semua, ada KEPDIR. Kami sudah diinformasikan oleh rekan-rekan PLN Pusat bahwa standar PLN U1006 tahun 2021 mengenai CSMS dan KEPDIR 0325 mengenai CSMS. Nah, semua aturannya ada dalam SPLN tersebut mengenai CSMS. Dan untuk proses yang akan kita bersama lakukan adalah meratifikasi proses PLN. Dari mulai standar aturannya maupun proses tahapannya. Sama dengan perdir pengadaan, kita akan meratifikasi. Yang membedakan adalah nanti proses identifikasi resiko pekerjaannya. Itu ya, teman-teman semua. Jadi saya ulangi. Semua kebijakan aturan mengenai CSMS akan kami ratifikasi dari peraturan PLN pusat yang diimplementasikan kepada seluruh unit PLN. Baik dari stream, pembangkitan, transmisi, sampai distribusi. Yang membedakan nanti adalah proses risk assessment-nya. Karena jelas jenis pekerjaan kita dengan PLN akan berbeda dari hulu sampai dengan hilir. Nah, itu akan membedakan. Baik, saya lanjutkan dulu.
Pedoman ini sudah jelas, nanti untuk penyeragaman bagi seluruh unit PLN anak perusahaan juga subholding tentang mengelola kinerja K3. Ini sudah terbit. Nanti teman-teman akan kami sharing juga mengenai SPLN U1006 yang dikeluarkan oleh PLN Pusat. Apa sih CSMS? Nah, CSMS adalah Kontraktor Safety Management System, manajemen keselamatan kontraktor. Bagian dari sistem manajemen, tujuannya mengatur pengelolaan aspek keselamatan K3L yang terkait pekerjaan dilakukan oleh kontraktor. Jadi teman-teman semua dirasa ada masukan dari PLN Pusat pun bahwa solusi ultimate untuk kita dapat memonitoring, menfilter dari awal sampai mengevaluasi di akhir pekerjaan dari skup K3 itu dengan mendevelop kontraktor safety management system terhadap kontraktor kita. Mudah-mudahan ini dapat mendorong kualitas kontraktor kita dari sisi K3. Yang selama ini sudah sebetulnya satu siklus kita monitoring, tetapi hanya beberapa elemen saja yang belum kita implementasikan. Contoh teman-teman, kami rasa juga sudah konsisten melakukan safety patrol di lapangan SP regional ya. Safety briefing, tinjauan ke lapangan, sampai dengan evaluasi persyaratan kontrak di depan. Mengenai apa? Mengenai kompetensi personal K3 dan lain sebagainya. Tetapi di CSMS ini akan lebih mendetail. Bagaimana kita dapat memfilter di depan, membuat teman-teman calon kontraktor pekerja kita mempunyai kualitas yang baik, dievaluasi saat mulai pekerjaan, dan dievaluasi setelah selesai pekerjaan. Nanti nilai-nilai tersebut, parameter apa yang dinilai sudah jelas. Masuk dalam suatu sistem yang disebut dengan CSMS. Ya. Baik, teman-teman semua, tahapan pengelolaan CSMS sesuai SPLN. Baik, tahapannya itu terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, risk assessment, user atau pemilik kerja. Saya sedikit menjelaskan, risk assessment nomor 1 itu adalah bagaimana nanti pemberi kerja, ya, pemberi kerja atau pemilik kerja, bukan tim K3KL. Pemilik kerja atau direksi pekerjaan dalam membuat suatu kerangka acuan kerja itu sudah menganalisa resiko pekerjaan yang akan dikerjakan. Tentunya ada parameter nanti yang dihitung terkait resiko pekerjaannya apa. Sampai nanti di dalam kerangka acuan kerja yang akan juga dituangkan dalam RKS sudah jelas bahwa pekerjaan ini mempunyai resiko apa. Apakah rendah, tinggi, sangat tinggi, sampai dengan ekstrim. Caranya gimana melakukan assessment? Ada aturan sendiri nanti di CSMS. Karena yang dinilai resikonya adalah mengenai K3-nya. Nah, nanti ada aturannya tuh. Gimana ya caranya user membuat kajian resikonya yang akan dicantumkan dalam kerangka acuan kerja atau term of reference. Nanti ada caranya. Jadi setelah melakukan risk assessment, cantumkan di dalam kerangka acuan kerja atau TOR. Kerangka selanjutnya, melakukan prakualifikasi atau penyediaan barang dan jasa. Prakualifikasi di dalam pengadaan barang dan jasa tentunya ada assessment terhadap si mitranya. Jadi calon mitra nanti akan dilakukan assessment terkait K3-nya. Setelah dilakukan assessment, nanti akan keluar sertifikat CSMS yang akan diproduksi oleh PL, yang akan diproduksi oleh Icon Plus. Jadi kita, bukan hanya kami, kita akan melakukan risk assessment K3 dari semua calon mitra atau mitra existing yang sudah ada agar bisa keluar sertifikat CSMS. Jadi kita bisa mengukur. Sertifikat CSMS itu akan keluar berdasarkan tingkat level resiko sesuai penilaian yang kita berikan. Di situ ada levelnya. Ada level resiko rendah, resiko menengah, tinggi, sangat tinggi, dengan ekstrim. Nanti teman-teman mitra, calon mitra itu mendapatkan sertifikat CSMS dari kita melalui proses prakualifikasi. Nah, setelah itu proses yang ketiga apa? Selection, proses pengadaannya. Ini responsibility dari teman-teman pengadaan. Ya, di sini ada rendan, ada lakdan. Mereka akan mematch-matchkan, menginlinekan antara TOR dengan sertifikasi CSMS yang dipunya oleh mitra yang ikut dalam tender pekerjaan tersebut. Ini proses pengadaan, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di dalam RKS itu sudah menyebutkan bahwa
semua calon mitra yang akan mengikuti tender lelang terbuka maupun terbatas itu harus mempunyai sertifikasi CSMS dengan level A. Apakah level rendah, menengah, tinggi, atau ekstrim. Dari mana RKS itu menyatakan harus mempunyai sertifikat CSMS dengan level tersebut? Mereka akan melihat dari kerangka acuan kerja yang diberikan oleh si calon pemberi kerja atau user. Nah, itu proses pengadaan. Jadi proses ketiga ini proses pengadaan, tetapi akan disisipkan mengenai persyaratan ketiga di mana nanti RKS akan menyebutkan harus mempunyai sertifikasi CSMS. Oke. Lalu proses yang keempat, nah ini adalah responsibility dari proses pelaksanaan pekerjaan. 4, 5, dan 6. Nomor 4 kita mulai dengan pre-job activity. Bayangannya teman-teman semua atau project activity itu sama seperti kick off meeting. Kalau teman-teman semua mulai melakukan pekerjaan. Kick off meeting atau design review meeting, DRM, kalau di pembangunan. Nah, kalau di project activity ketiga ada yang disebut dengan PJA atau project activity, di mana di situ nanti akan dilakukan pengecekan. Apa saja yang dilakukan pengecekan? Yang akan dilakukan pengecekan oleh direksi pekerjaan nanti saat kick off meeting maupun offline di lapangan itu adalah KPI yang sudah akan dirumuskan di dalam kontrak. Apa saja salah satu contohnya? Ada yang disebut dengan lagging indikator, ada yang disebut dengan leading indikator. Berapa target zero accident? Berapa banyak temuan unsafe action di lapangan? Dan lain sebagainya. Nanti kami coba perlihatkan bagaimana sih bentuk KPI contohnya ya. Tapi belum dirumuskan di dalam CSMS kita. Tapi saya capture dari teman-teman PLN pusat yang sudah merumuskan. Nah, disitulah diinformasikan di PJA bahwa teman-teman mitra yang sudah mendapatkan kontrak, Anda mempunyai KPI ketiga seperti A, B, C, dan D. Dari sisi lagging dan leadingnya seperti apa. Disepakati dalam PJA, lalu dilakukan pengecekan terkait persyaratan project activity. Nah, di PJA ini dilakukan pengecekan sama seperti hanya PLN melakukan pengecekan kepada kita. Sertifikasi kompetensinya sudah ada apa belum? APD-nya sudah komplit apa belum? Lalu persyaratan JSA dan WP-nya sudah siap apa belum? Itu di PJA, biasanya di kick off meeting. Itu pun ada penilaiannya PJA sesuai dengan rumusan yang akan dirumuskan dalam CSMS. Oke. Lalu yang nomor 5 ini adalah work in progress. Nah, work in progress seperti hanya evaluasi pekerjaan di lapangan. Kalau teman-teman biasanya melakukan monitoring pekerjaan secara kualitas di lapangan, nanti ada juga parameter yang harus diisi oleh teman-teman semua dari sisi K3. Kalau bahasa mudahnya safety patrol yang kita pernah atau sering lakukan bersama. Jadi akan ada checklist work in progress di sini. Teman-teman akan melakukan pengecekan di lapangan tapi dari sisi K3. Apa saja parameternya ada, Pak? Nanti juga akan dirumuskan di dalam satu CSMS tersebut. Dan proses penilaian. Lalu selanjutnya masuk ke final evaluation. Apa saja yang dinilai final evaluation? Final evaluation adalah hasil final yang akan dilaporkan oleh direksi pekerjaan terkait penilaian K3. Apa saja yang dilaporkan penilaian K3? Dari PJA-nya ada penilaian. Dari work in progress-nya ada penilaian. Dan pada final evaluasinya ada penilaian. 4, 5, 6 dibundling jadi satu dan dilaporkan kembali ke teman-teman pengadaan. Apa konsekuensinya dari final evaluation? Konsekuensinya hanya ada 2. Yang pertama, bisa dicabut sertifikat CSMS-nya jika terjadi hal-hal yang disyaratkan. Contoh kalau PLN sekarang berjalan, jika terjadi kecelakaan kerja dengan fatality di proyek tersebut, maka sertifikat CSMS terhadap kontraktor A yang melaksanakan pekerjaan tersebut akan dicabut. Sama seperti juga kita di Icon Plus, jika terjadi kecelakaan kerja yang sedang melakukan pekerjaan PLN, seperti hanya sekarang ya, teman-teman di
Sumatera bagian selatan, pembangunan Mas Bianta gitu ya. Ada pekerjaan penarikan ADSS di UPT ya. Di S2JB, sorry, di P3BS. Itu KPI-nya jelas. Jika terjadi kecelakaan kerja yang berbentuk fatality dalam artian meninggal dunia, itu sertifikat CSMS Icon akan dicabut oleh PLN Pusat. Nah, itu sama. Itu aturan-aturan yang akan dimasukkan dalam final evaluasi. Jika dicabut, berarti teman-teman mitra kontraktor akan kembali lagi mengikuti prakualifikasi. Tapi tentunya akan ada tahapan-tahapan punishment dari kita. 6 bulan tidak boleh mengikuti tender dari kita dan lain sebagainya. Nanti itu akan sama-sama kita rumuskan. Nah, jadi ini satu siklus pengelolaan CSMS sesuai dengan SPLN. Ada pertanyaan teman-teman semua dari satu siklus pengelolaan CSMS? Dari Bali, ada pertanyaan dari SBT, dari Kalimantan, dari Jakban, dari Jatim. Sanggara, Yap. aku masih belum clear yang tadi terkait dengan dari step final evaluation. Terus kok masuknya balik lagi pengadaan itu gimana, Mas? Oh, oke. Jadi final evaluation itu kayak seperti macam penilaian vendor. Penilaian vendor kenapa diinform ya bahasanya diinform kepada pengadaan karena untuk menginformasikan kepada teman-teman pengadaan khususnya Rendan jika terdapat nilai evaluasi yang itu mempengaruhi dicabutnya sertifikasi CSMS atau turunnya grade sertifikasi CSMS kepada si mitra, maka itu menjadi inform kepada pengadaan. Jika mitra tersebut melakukan proses tender dengan melampirkan sertifikasi CSMS existing itu tidak berlaku. Nah, ini sebagai inform sebenarnya. Jadi prosesnya akan muter. Nah, pengadaan kan harus aware nih. Kalau misalkan ada vendor A itu. Vendor A awalnya mempunyai sertifikat CSMS dengan level tinggi. Tapi ternyata ada satu proyek di SBU Kalimantan yang menginformasikan bahwa final evaluasinya ada kecelakaan kerja. Maka itu sudah otomatis secara aturan sertifikasi CSMS yang dipunya oleh vendor A itu akan dicabut dalam jangka waktu tertentu. Dan tentunya teman-teman pengadaan akan sudah menjadi aware tuh bahwa vendor A tidak bisa melakukan atau ikut tender karena sertifikasi CSMS-nya dicabut pada proyek B dari SBU Kalimantan. Nah, gitu Bang Nomo kurang lebih. Oke, berarti ujungnya itu nanti dia kayak semacam di blacklist gitu ya jatuhnya Betul, kalau betul. misalkan ada kejadian sesuatu gitulah. Nah, tapi kalau dari sisi pekerjaannya itu gimana, Mas Anggara? Maksudnya kayak misalkan lagi ada project tower tower lah gitu ya. Ternyata dalam berjalannya waktu dia ada kejadian tuh sehingga kita sementara harus stop. Apakah misalkan pada saat seperti itu kita sampaikan ke pengadaan, kemudian pengadaan memproses hasil evaluasi kita, terus menerbitkan pembatalan kontrak, apakah nantinya nggak jadi ribet di kita, Mas, di SBU yang kesulitan sendiri? Oh, oke. Jadi gini Bang Nomo dan teman-teman semua, final evaluation itu bukan laporan di saat progres pekerjaan berjalan. Bukan. Jadi kalau pekerjaan sudah selesai. Jadi parameternya final evaluation itu adalah setelah pekerjaan selesai. Jadi kalau ada proyek pembangunan tanggal 1 sampai 30 Juni gitu ya. Nah, pastinya tanggal 1 Juli teman-teman sudah mulai rekap final evaluation. Jadi proyek yang selesai bikin penilaian final evaluation lalu dikirimkan ke pengadaan. Tentunya proyeknya sudah selesai. Walaupun saat itu ada fatality atau pekerjaan. Nah, disitulah indikator pengadaan sudah mulai memproses. Oh, ada proyek A, proyeknya sih selesai, tapi ada fatality satu. Di dalam aturan nanti perdir kita, kalau ada fatality satu, kecelakaan kerja meninggal, ini akan di drop dulu selama 6 bulan. Berarti si vendor itu tidak bisa melakukan pekerjaan. Atau mengikuti tender
pekerjaan di Icon selama sekian waktu karena tidak mempunyai sertifikat CSMS karena sertifikatnya ditangguhkan atau dicabut. Gitu Bang Nomo. Jadi bukan di pertengahan kita berikan ke pengadilan lalu dicabut, enggak. Tapi kontraknya atau pekerjaan selesai dulu. Gitu. Oh, oke. Oke, kita punya ini ya Mas ya, Sanggara, kita punya kuasa untuk nyabut CSMS ini ya? Atau tetap tetap dari PLN sih Halo? yang berhak mencabut ini CSMS tadi? Kita punya punya wewenang. Kita punya wewenang. Bukan kita sih sebenarnya, Bang Nomo, tapi nanti Apa? aturan si CSMS-nya yang akan kita ikuti. Aturan si Oh, CSMS-nya kita ikuti. Jadi di aturan itu akan menyebutkan nanti term of reference-nya, term of condition-nya, bahwa di final evaluasi, nah itu ya. Nanti kan di KPI nih, di PJA sini ya, di mm, PJA sini nih, ini akan ada KPI nih di setiap kali project. KPI itu ada yang leading, ada yang lagging gitu ya. ya. Kalau misalkan yang leading itu misalkan ada zero accident gitu. Tidak ada Mm, kecelakaan kerja, nol selama project berlangsung. Nah, nanti ada tuh rumusannya. Jika terjadi kecelakaan, mm, jika terjadi fatality, jika terjadi kecelakaan resiko kecil dan sebagainya itu udah ada perumusannya nanti. Kalau misalkan oh, ini kan worst case-nya terbesarnya ada kecelakaan fatality gitu ya. ya. Nah, kalau di PLN sekarang itu langsung dicabut tuh aturannya. Kalau terjadi kecelakaan dengan fatality atau meninggal dunia, itu dicabut ditangguhkan selama jangka waktu berapa lama. Yang Mm, menjadikan kita Icon tidak bisa ikut tender di PLN selama berapa lama gitu. Gitu. oke, oke. Oke, makasih. Gitu. Jadi Bang Nomo bukan kita, tapi teman-teman nggak khawatir. Oh, punya aturannya. Kalau ada fatality ya aturannya ini harus ditangguhkan gitu. Jadi teman-teman pengadaan juga eh, Mm, akan memfilter itu ya. Oh, Bapak mm, nggak bisa ikut tender dulu nih karena di proyeknya Bang Nomo kemarin ada fatality ya, Pak. Nah, selama 6 bulan. Oh, iya. Nanti itu akan ada perdirnya yang tanda tangannya langsung direct. Itu Bang oke. Nomo. Oke, siap. Makasih, Mas Sanggara. Sami-sami. Baik, teman-teman semua. Saya lanjut ya. Kita coba bahas satu persatu tahapannya supaya nanti agak tercerahkan lagi dikit. Yang belum absen silakan absen. Yang belum ngopi ngopi dulu karena bakalan lama nih. Jos, risk assessment tahapan pertama. Nah, kita lihat ya, risk assessment nih, risk assessment tahapan pertama. Oke. Jadi risk assessment ini penilaian risiko dilakukan oleh user atau pemilik proses. Bank Nomo, ya, misalkan. Bank Nomo akan melakukan pekerjaan project itu di pembangunan gitu. Nah, nanti akan melakukan risk assessment dulu. Responsibilitasnya siapa? Responsibilitas adalah user atau Bank Nomo. Teman-teman yang akan melakukan pengadaan. Apa saja? Menentukan ruang lingkupnya apa? Kategori pekerjaannya apa? Nanti di risk assessment di CSME sudah ada kategori-kategori pekerjaannya. Teman-teman kalau memang belum bisa ya, bukan kalau memang teman-teman tidak usah khawatir, jangan sampai kita melakukan assessment secara subjektif gitu. Karena ada panduannya juga dari tahapan-tahapan pekerjaan apa yang kira-kira risiko tinggi. Contoh, kalau misalkan di PLN ya, PLN sudah merumuskan di CSMS-nya itu risk assessment mereka masing-masing. Akan berbeda di CSMS mereka berbicara project tender pembangkitan dengan project tender pengadaan laptop. Nah, jadi teman-teman juga kalau nanti melakukan assessment jangan khawatir ada panduannya. Oh, kalau ini jasa kurang lebih risk assessment-nya kalau di Perdir apa? Kalau ini pengadaan barang dan jasa terkait apa, ya apa? Kalau ini penarikan jaringan untuk super backbone antar transmisi apa? Nah, itu yang sedang dirumuskan oleh kita di dalam CSMS. Jadi, nanti tentukan ruang lingkupnya dulu di apa, kategori pekerjaan apa, lakukan penilaian dan penilaian risiko pekerjaan dengan IBPR standar CSMS. Nanti di CSMS akan diatur, teman-teman nanti akan saya buatkan sebuah training ya, mengenai bagaimana melakukan penilaian risiko pekerjaan teman-teman semua. Karena tentunya tidak hanya di SBU sebetulnya, teman-teman yang melakukan pengadaan barang jasa di corporate pun harus mempunyai fitranya harus mempunyai sertifikat CSMS.
walaupun resikonya rendah. Ya. Menentukan level resiko pekerjaan berdasarkan tabel risk assessment, CSMS, atau form nilai DC. Nah, nanti kita akan masukkan tabel resikonya apa saja. Oke. Dan agak sedikit informasi, kalau di PLN, nah kita belum nih. Pembelian langsung, pengadaan langsung di bawah 100 juta itu tidak mempersyaratkan sertifikasi CSMS. Ya, jadi perjanjian berupa PO itu tidak mensyaratkan sertifikasi CSMS. Tetapi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, pengadaan langsung 100 sampai 300 juta, penunjukan langsung dan tender yang dibuktikan dengan perjanjian kerja SPK, perjanjian kerjasama, itu wajib menggunakan atau melampirkan sertifikat CSMS. Ada pertanyaan dari sini? Silakan teman-teman semua. Jadi nggak semua nih, kalau yang cuman PO-PO di bawah 100 juta, pengadaan langsung, di bawah 100 juta, pembelian langsung itu nggak perlu sertifikat CSMS. Jelas ya? Jadi ini tahapan pertama, risk assessment. Nanti risk assessment ini teman-teman bisa merumuskan resiko apa pekerjaan yang akan diproses oleh teman-teman masing-masing. Yang kedua adalah prakualifikasi. Nah, ini yang akan menjadi sangat PR untuk kita, walaupun pekerjaannya akan bertahap. Jadi, prakualifikasi kontraktor merupakan tahapan mendapatkan kontraktor yang kompeten dan mempunyai kapabilitas pengelolaan ketiga KL yang sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan. Seluruh tingkat pekerjaan, mulai risiko rendah sampai risiko ekstrim, wajib mengikuti proses prakualifikasi jika menggunakan metode selain PO. Jadi nanti mitra-mitra kerja kita, baik yang sedang melakukan pekerjaan ataupun belum mendapatkan pekerjaan, yang sudah ada di DPT, yang belum ada di DPT bisa melakukan prakualifikasi CSMS. Dengan outputnya apa? Outputnya adalah sertifikat CSMS. Nah, tahapannya apa? Tahapannya registrasi, self-assessment prakualifikasi. Jadi kontraktor itu mengisi sendiri. Kira-kira nilai saya berapa? Lalu verifikasi dokumen dan lapangan, dan approval BA PQ atau prakualifikasi. Setelah itu baru keluar sertifikat CSMS-nya atas nama PT apa. Teman-teman semua, mitra-mitra kerja yang ikut prakualifikasi itu tidak ada yang tidak lulus. Semuanya lulus. Tetapi dengan tingkat level resiko yang rendah. Apa saja tingkat resikonya? Nanti kita akan tunjukkan. Jadi kalau mitra kita mendapatkan sertifikat CSMS dengan level resiko rendah, berarti dia tidak bisa mengikuti tender pekerjaan dengan level resiko di atasnya. Menengah, tinggi, sangat tinggi, ataupun ekstrim. Jadi dia hanya bisa ikut tender dengan level resiko rendah. Nah, match-nya seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini ketentuan untuk kontraktor terkait tahap kedua tadi prakualifikasi. Kontraktor yang tidak mencapai nilai minimum kelulusan dapat dikeluarkan sertifikasi pihak kontraktor penjelasan bla bla. Ini untuk yang minimum ya. Lalu kontraktor dapat memperbaiki kinerja K3KL, mengikuti prakualifikasi CSMS ulang atau remedial dengan aturan minimal 3 bulan setelah penetapan CSMS. Dan CSMS sebelumnya, dan maksimum 2 kali remedial dalam setahun. Jadi teman-teman sama kayak kita assessment di PLN pusat misalnya. Kalau assessment pertama kalinya kita dapat rendah gitu ya. Nah, nanti 3 bulan selanjutnya kita lakukan reassessment lagi bisa. Untuk meningkatkan resiko sertifikasi CSMS kita. Menjadi moderate atau menjadi tinggi. Menjadi sangat tinggi sampai dengan itu boleh bukan remedi. Untuk kepentingan apa biasanya kalau lebih tinggi? Nah, kurang lebih seperti itu.
Nilainya seperti apa? Nilai minimum kelulusan di bawah 30% adalah risiko rendah. Jadi kalau nilainya di bawah 30, itu dapat tetap sertifikat CSMS dengan risiko rendah. Sampai dengan ekstrim. Kalau ekstrim berarti nilainya 86 sampai dengan 100. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Ketentuan lain di prakualifikasi. Masa berlaku sertifikat CSMS adalah 3 tahun. Jadi teman-teman semua banyak yang bertanya, berarti setiap kali tender ikut prakualifikasi dong? Tidak. Cukup sekali saja untuk satu perusahaan. Berlaku untuk semua cabang perusahaan. Jika memang dia ikut tender di tender yang lain. Contoh, sama seperti kita. Kita punya sertifikasi 1 CSMS. Dapat digunakan jika ada tender di seluruh unit, Pak. Sama, nanti mitra kita pun atau kontraktor akan diberlakukan seperti itu. Berlakunya 3 tahun berdasarkan hasil evaluasi akhir. Masa berlaku sertifikat kualifikasi ulang remedial tetap mengacu pada sertifikat kualifikasi CSMS awal. Jadi, poin yang ini jika CSMS tanggal sertifikat CSMS 1 Januari itu dengan resiko rendah, maka jangka waktu berlakunya tetap berlaku dari 1 Januari. Walaupun dia melakukan remedial selama 3 kali sampai nilainya tinggi, tapi tetap berlakunya selama 3 tahun dari 1 Januari. Untuk penyedia barang dan jasa TAD Project Multi-Years dalam jangka waktu pekerjaan lebih dari 3 tahun harus melakukan pembaharuan sertifikat kualifikasi CSMS. Sebelum sertifikat kualifikasi CSMS tersebut habis masa berlakunya. Nah ini untuk berlaku jika ada masa tender multi-years yang itu melewati jangka waktu berlakunya sertifikat CSMS yang dipegang oleh mitra tersebut. Nah, nanti akan ada reminder tuh dari teman-teman pengadaan bahwa sertifikat Anda akan habis walaupun Anda masih melakukan proyek, tetapi tidak memberhentikan proyek yang sedang berlangsung. Oke. Nah, ini tidak perlu ya kalau ini dari PLN. Nanti kita belum masuk. Ada pertanyaan dari sini? Jos? Lanjut ya. Nah, teman-teman semua, ini lampiran pertanyaan CSMS yang akan kita tanyakan kepada mitra atau calon mitra kita. Sama, akan ada 40 pertanyaan dari 6 elemen. Leadership, Management, Komitmen, nih, apakah perusahaan Anda mempunyai kebijakan ketiga KL, bla 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 semua. Nanti skornya akan kita input di sini. Tetapi mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama sama PLN Pusat supaya teraplikasi. Jadi tidak dilakukan secara manual, tapi nanti kita input by aplikasi, pakai aplikasinya PLN. Ini adalah pertanyaan yang sama, ya, 40 pertanyaan yang sama dan standar. Kami juga tidak akan merubah ini. Ini pertanyaan yang diberikan oleh PLN kepada kontraktornya. Karena ini sifatnya umum. Jadi dari poin ini akan terlihat nanti skornya tadi ya. Apakah skornya di bawah 30 sampai 50 sampai 70 gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini semua. Ada pertanyaan rekan-rekan semua? Ini formulir Pak kualifikasi CSMS. Nah, kemarin, nanti saya jelaskan di akhir, kita kemarin coba broadcast kepada mitra-mitra kerja kita. Ya, dari beberapa mitra kerja saja. Dan mereka coba mengisikan ini. Belum kita lakukan verifikasi secara dokumen, belum. Tapi teman-teman mitra kita coba kami mintakan isi ini. Ya, nanti hasilnya akan kami coba lihat di bawah ya. Kira-kira mitra dari sekian banyak, berapa banyak yang punya nilai ekstrim, tinggi, sangat tinggi, maupun dengan sampai dengan rendah. Kalau teman-teman mau, boleh dibantu. Ini juga bisa di-broadcast sebagai inisiasi awal. Pertanyaan ini dan cara penilaian ini. Kami ada file Excel-nya kepada mitra-mitra kita, Pak, tolong pelajari. Karena di tahun 2024, nih, tahun depan, Icon akan memperlakukan ini. Dokumen-dokumennya agar segera disiapkan. Jika memang masih ingin bekerja sama dengan Icon. Ya.
Lalu tahapan yang ketiga, teman-teman semua seleksi. Nah, seleksi tadi ini responsibility pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang jasa diikuti oleh kontraktor sesuai dengan jenis perusahaan. Nanti di dalam seleksi dari sisi ketiga di dalam dokumen administratif ya. Kan kalau sekarang ada persyaratan dokumen admin, dokumen teknis dengan dokumen penawaran atau harga ya. Ada 3 faktor itu. Nah, nanti untuk CSMS akan masuk ke dalam dokumen administrasi. Persyaratan yang harus dilampirkan wajib. Sertifikasi CSMS atau sertifikat CSMS. Lalu nanti di dalam dokumen teknis akan ada dokumen rencana K3KL atau HSE Plan. Jadi teman-teman mitra akan harus mengisikan HSE Plan dengan format yang sudah ditentukan. Jadi sama seperti dokumentor, tapi terkait K3. Khusus terkait K3 akan proyek tersebut. Akan pekerjaan yang diberikan oleh mitra. Akan pekerjaan yang diberikan oleh user atau pemberi kerja atau Bank Nomo yang akan bikin TOR. Nah, nanti di Bank Nomo di TOR akan ada format HSE Plan. Itu sudah terformat sesuai dengan apa saja. Dan sertifikat CSMS ya. Kalau ini belum ya, ketentuannya nanti ini belum, karena ini dari PL. Nah, kurang lebih nanti formatnya seperti ini, digitalisasi, mudah-mudahan Icon pun bisa memproduksi ini sertifikat secara PDF saja. Nanti bisa diverifikasi by barcode juga, jadi teman-teman semua dari teman-teman pengadaan juga bisa memvalidasi apakah sertifikat ini asli atau tidak. Nah, seperti ini contoh Icon ya, pernah melakukan assessment di UP3B, UP3BS, UP3BS, PT Indonesia Komet Plus, per tanggal 4 Agustus 2022 berarti berlaku sampai 3 Agustus 2025. Gitu ya. Nah, dengan resiko apa? Resiko ekstrim. Nah, berarti alhamdulillah nih Icon pernah dilakukan assessment dengan nilai yang baik. Jadi teman-teman di seluruh Icon, teman-teman tender, teman-teman sales bisa melakukan tender di seluruh unit PLN. Dengan pekerjaan apapun sampai dengan pembangkitan pun kita bisa. Baik, nah ini cek keaslian ya. Nanti kita coba bikin. Lalu selanjutnya tahap seleksi. Nah, kalau tadi kan kita sebut masih seleksi. Nah, proses seleksi itu seperti apa? Seperti biasa, proses pengadaan teman-teman semua. Sama saja. User mengajukan permohonan, ada KK dan TOR dengan jenis resikonya apa. Lalu pengadaan membuat RKS berdasarkan TOR-nya. Gitu ya. Lalu pengadaan mengundang vendor. Vendor submit HSE Plan dan sertifikat CSMS-nya. Vendor menyampaikan syarat sesuai RKS-nya, lalu mengadukan evaluasi. Ini proses pengadaan seperti biasa. Hanya yang bedanya nanti akan ada submit HSE Plan dari vendor dan submit sertifikat CSMS yang dipunyai oleh rekan-rekan calon mitra yang ikut tender. Ada pertanyaan di sisi seleksi? Oke. Nah, ini masih proses pengadaan. Apa sih HSE Plan? Tadi kan salah satu syarat yang akan disubmit dalam dokumen teknis. Jadi selain nanti dokumen teknis terkait pekerjaan, ada dokumen teknis dari HSE yang akan dipersyaratkan dalam setiap RKS. Itu ya. Apa saja? Nanti ada struktur organisasi proyeknya, JSA-nya, prosedur pekerjaan mereka punya apa saja dari K3, kompetensi pengawas K3 kontraktornya siapa, pengawas teknis, teknik pelaksanaan, kesiapan tanggap daruratnya seperti apa, biasanya ditanyakan SOP, lalu tim tanggap daruratnya siapa, data pekerjaannya apa, APD, rencana timeline, data peralatan, limbah, prosedurnya seperti apa, proses pemeriksaan kesehatan teman-teman mitra seperti apa, pemeriksaan secara transportasi proyek, dan perihal ASE programnya apa. Ini semua akan menjadi satu format yang standar. Walaupun tidak ada format secara penulisan. Tetapi poin-poin ini diwajibkan diinformasikan. Karena di dalam HSE Plan, pada akhirnya HSE Plan juga menjadi salah satu indikator penilaian yang akan menjadi pertimbangan pada penilaian evaluasi akhir. Tapi ini di depan. Jadi harus punya perencanaan HS-nya dulu. Sama ini juga diberlakukan oleh PLN kepada kita.
jika kita akan bekerja sama dengan PLN unit-unit di seluruh Indonesia. Apalagi teman-teman dari perusahaan-perusahaan SKK Migas. Itu sudah wajib dalam setiap proyek kita akan pasti diminta untuk membuat sebuah HSE plan akan proyek tersebut. Ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan. 21 orang. Bang Nomo, Bang Rundu, Bang Tobi. Belum. Belum. Siap. Lanjut. Dari Bali, Mas Didik. Dari Medan, Mas Rio. Silakan ya. Mas Pacu juga boleh. Silakan. Kalian tanyakan. Kang Widi juga mangga dari Jawa Barat. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, ini dalam tahapan seleksi. Nah, saya lanjut. Nah, tadi risk assessment udah, kualifikasi udah, lalu seleksi sudah dari proses pengadaannya, lalu selanjutnya ditandatanganilah SPK atau perjanjian kerjasama antara direksi pekerjaan atau pemberi kerja. Beda kadang-kadang ya. Pemberi kerja kadang-kadang dari Rita, tapi dirpaknya sama Waspanga dari SBU gitu ya. Nah, tapi itu barang-barang biasa kick off meeting-nya kan. Nah, setelah ditandatangani perjanjian kerjasama, mulailah tahap keempat yaitu pelaksanaan pekerjaan. Di dalam pelaksanaan pekerjaan ini ada beberapa tahap. Nanti pelaksanaan pengadaan input data kontrak pada aplikasi CSMS. Input nomor kontraknya berapa, nilai berapa, jangka waktunya siapa, dia pakai siapa. Setelah itu vendor submit HSE plan yang sudah dilampirkan di dalam proses pengadaan sebelumnya. Masukkan HSE plan-nya dalam aplikasi CSMS. Oh, perencanaan HSE seperti ini dalam proyek ini. Setelah itu melakukan pre-job activity. Direksi pekerjaan melakukan kick-off meeting. Nah, tadi saya bilang PJA. Kick-off meeting dan pengawas K3 melakukan penilaian HSE plan. HSE plan dinilai. Ada poin-poin di dalam HSE plan itu. Target KPI. Target KPI-nya tentunya nanti sudah standar. Leading dan lagging. Nanti kita lihat contohnya ya. Itu seperti hanya salah satunya untuk di leading adalah zero accident gitu. Itu ada. Nanti targetnya. Nah, itu nanti disepakati dalam kick-off meeting dengan mitra-mitra kerja kita. Pak, nanti KPI-nya ini ya untuk K3 gitu. Tidak ada kecelakaan kerja zero accident, tidak maksimum unsafe action yang ditemukan gitu. Tindakan tidak aman yang ditemukan oleh kami selama proyek adalah 10 kali. Kalau lebih dari 10 kali Anda akan kenakan denda. Itu salah satunya. Lalu penilaian PJA. Nah, PJA itu ada formatnya juga. Jadi checklist terkait kesiapan mitra-mitra kerja kita sebelum melakukan pekerjaan. Ya, silakan. Siapa tadi? Halo? Oh, nggak ada. Karena ada yang tanya. Oke. Setelah melakukan PJA di dalam kick-off meeting, nah biasanya dibarengi dengan kick-off meeting pekerjaan, lalu Kitra, pengawas pekerjaan, Waspang melakukan WIP atau Walk-in Progress sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan oleh KPI atau K3KL kontraktor. Pengawas K3 melakukan pemantauan WIP dengan metode inspeksi rutin atau inspeksi mendadak. Nanti juga di KPI sebenarnya ada tuh berapa kali kita melakukan inspeksi, walaupun inspeksinya tidak direncanakan, supaya teman-teman bisa mengambil data secara real. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kadang-kadang kita lakukan safety patrol ke lapangan, lalu kita laporkan unsafe action-nya apa, merokok, tidak pakai APD dan sebagainya. Tetapi bedanya kalau sekarang laporan yang diproduksi oleh teman-teman saat safety patrol itu menjadi justifikasi untuk terpenuhinya atau tidak KPI yang sudah disepakati antara direksi pekerjaan dengan si pelaksana pekerjaan dan imbasnya akan masuk ke dalam saksi dan denda. Nah, gitu ya. Jadi sampai sedalam itu. Ujungnya objektifnya adalah sebenarnya bukan kita ingin menekan saksi dan denda, tapi titik jerak bahwa nanti jika diketemukan poin-poin yang sudah disepakati di dalam KPI tetapi dilanggar kepatuhannya, itu akan menjadi penilaian yang mungkin
akan berimbas kepada sanksi dan denda. Baik, setelah melakukan WIP, selanjutnya adalah evaluasi akhir. Evaluasi akhir seperti tadi dijelaskan yang informasikan dari Bang Nomo. Evaluasi akhir ini bukan di saat progres pekerjaan sedang berlangsung. Indikatornya adalah jangka waktu pekerjaan sudah selesai. Kontrak sudah selesai. Maka dari itu baru keluarlah hasil akhir dari sisi ketiga. Parameternya apa yang dinilai? Nilai KPI-nya terpenuhi atau tidak, leading dan lagging-nya. Nilai PJA-nya tercapai atau tidak, dan nilai WIP-nya seperti apa. 3 poin nilai ini akan dilaporkan kepada manajemen dan sebagai indikator teman-teman pengadaan. Jika di dalam KPI nanti misalkan terdapat kecelakaan kerja, lalu di dalam aturan CSMS menyebutkan jika terdapat kecelakaan kerja dalam sebuah proyek dalam kontrak, itu dapat mencabut sertifikat CSMS-nya, itu akan dilakukan oleh teman-teman pengadaan. Nah, nanti sanksi dendanya juga akan diatur di dalam kontrak dan di dalam sistem CSMS tersebut. Ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan. Mas Pacu. Ya, ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah contoh dari KPI. Ini KPI yang diterapkan PLN ke Icon untuk proyek pengadaan, ya ada tulisannya. Pengadaan pemasangan ADSS segmen Lampung karena sistem defensim. Nah, kontraknya ini, lokasinya ini, nama kontraknya Icon Place, tanggal pelaksanaannya 16 Februari 2023. Ini ada laggingnya, ada leadingnya. Ya. Fatality. Nah, Bang Nomo, ini 0. Angka total kasus 0. Lost time injury 0. Insiden berdampak pencemaran lingkungan 0. Insiden berdampak kebakaran 0 gitu ya. Kepatuhan terhadap APD, nah dokumen kepatuhan penggunaan APD targetnya 9, scoringnya 8 gitu ya. Kepatuhan terhadap penggunaan limbah dan sebagainya. Ada yang leadingnya juga nih. Leadingnya berarti periodik, quantity, berapa kali kita lakukan. Safety meeting periodik 1 kali. Notulen dokter hadir berarti teman-teman wajib melakukan safety meeting. Teman-teman mitra kita ya nanti. Kalau ini kan Icon wajib 1 kali safety meeting kepada vendornya. Toolbox meeting atau safety briefing 20 kali dalam 1 kali project. Ini dibuktikan dengan daftar hadir. Safety report, nah, ini juga dilakukan laporan yang diserahkan. Pelaksanaan penilaian work in progress 4 kali. Nah, berarti ada pelaksanaan penilaian di lapangan terhadap WIP oleh kita nanti terhadap vendor secara offline. Itu ada dokumen penilaian WIP. Nanti kita lihat apa saja sih penilaian WIP itu yang di checklist gitu. Ya. Closure action, inspection, audit 1 kali. Kita juga akan lakukan audit di lapangan dan simulasi tanggap darurat minimum 1 kali. Nah, ini KPI-KPI yang ditetapkan. Nanti hal ini contoh yang ditetapkan oleh P3BS kepada Icon untuk proyek ini. Nanti kita pun ini akan kita present saat kick-off meeting kepada mitra kerja kita. Pak, ini KPI dari kami yang sudah dimasukkan ke dalam TOR. Jadi Bapak wajib harus melakukan ini. Inspection sebagainya. Jika Bapak diketemukan, nanti ada lagi sanksi dan denda. Oh, sanksi dendanya jika ini tidak terpenuhi, laggingnya apa? Lagging 1, 2, 3 itu tidak terpenuhi apa, dan sebagainya. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Ini contoh saja dari KPI yang diterapkan oleh P3BS pada Icon. Nanti kurang lebih akan sama. Ada leading dan laggingnya juga akan diterapkan kepada mitra kerja kita dan dijelaskan saat meeting. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut ya.
Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh KPI. Dan selanjutnya ini adalah contoh PJA. Kalau ini kan tadi ya. Itu contoh dari PJA. Nah, ini adalah formulir PJA di saat nanti setelah kick-off meeting, kita lakukan penilaian di lapangan langsung. Nah, ini adalah format checklist PJOP activity yang akan jadi standar penilaian kita di lapangan. Jadi, apakah koordinator pekerjaan ada di tempat sesuai dengan struktur organisasi? Nanti kita akan tanya. Di dalam HSE Plan, koordinator pekerjaannya siapa? Si A. Pengawas ketiganya siapa? Misalkan Anggara, oh, ada nggak nih saat PJA? Kita lakukan PJA ini harus dilakukan sekali saja. Hanya untuk memastikan sebelum pekerjaan bahwa semua orang yang ada di dalam HSE Plan, struktur organisasi K3 yang ada di HSE Plan, itu ada dan benar-benar eksis akan melakukan pekerjaan di lapangan. Ini contoh ya, tapi ini sebetulnya akan menjadi standar kita juga. Siapa yang akan melakukan? Direksi pekerjaan, teman-teman semua. Dirpek akan melakukan checklist ini, tapi secara aplikasi nanti penilaiannya akan secara otomatis. Oke, lanjut. Ini kan PJA ya. Nah, tadi kita sudah melakukan PJA, sekarang kita lakukan WIP, pengawasan pekerjaan work in progress. Ini tahapan yang keempat. Apa saja di WIP, work in progress, teman-teman semua? Tadi kan di lagging indikator ya. Di lagging indikator itu ada teman-teman safety patrol ke lapangan. Nah, dalam melakukan patroli atau inspeksi, ini adalah daftar-daftar pertanyaan yang akan teman-teman semua lakukan. Kalau tadi lagging indikatornya itu dalam inspection auditnya 1 kali gitu ya, teman-teman boleh lebih dari itu. Nah, dalam 1 kali ini, apa yang akan dinilai? Dan nilai adalah ini. Jadi nggak cuma pekerjaannya saya, tapi K3-nya lumayan banyak. Ini 25 yang di capture biasanya akan lebih banyak nanti formulirnya. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan JSA, nanti dilakukan pengecekan apakah JSA-nya ada. Pengawas pekerjaan ada di tempat atau tidak saat inspeksi ya. Pengawas ketiga kontraktor ada di tempat atau tidak, ya atau tidak, atau gimana. APD digunakan sesuai dengan apa. Nah, ini akan ada standarisasi monitoring untuk penilaiannya di dalam working progress. Gitu ya. Working progress ini hanya dilakukan sekali dalam proyek pekerjaan secara kontrak. Oke, dan pada akhirnya sekarang terakhir adalah evaluasi akhir. Jadi tadi penilaian KPI sudah dilakukan, PJA sudah dilakukan, WIP sudah dilakukan, maka diakumulasikan nilainya di evaluasi akhir. Tentunya setelah kontrak selesai. Jangka waktu kontrak selesai. Jadi berikut teman-teman semua, 1 siklus kontraktor safety management system. Ya. Nah, tapi teman-teman semua perlu diketahui unit PLN kita di PLN pusat pun belum mencapai 1 siklus untuk CSMS. Ya. Untuk 1 siklus itu baru diimplementasikan sebagai pilot project. Pilot project-nya justru P3BS dilakukan kepada Icon Plus sebagai vendornya. Dan kami pun sekarang dalam proses WIP. Work in progress dari teman-teman P3BS memonitoring pekerjaan kita, Icon, terhadap proyek ADS yang di Lampung. Kayaknya PR kita bersama, teman-teman SBS ya, Mas BJ, makasih juga udah memfasilitasi. Kami lakukan patroli rutin khusus kepada ADSS karena menjaga apa? Menjaga nilai WIP ini tetap baik. Menjaga nilai KPI kita tetap baik. Jangan sampai jangan sampai gitu ya, amit-amit kecelakaan kerja, fatality yang akhirnya akan mencabut sertifikat CSMS kita secara keseluruhan di unit PLN. Ya, jadi PLN pun belum melakukan ini secara 1 siklus. Tetapi teman-teman PLN mempunyai target untuk tahun ini bahwa seluruh kontraktornya termasuk Icon itu mempunyai sertifikat CSMS. Jadi selesaikan tahap yang pertama yaitu prakualifikasi. Jadi dipastikan target tahun 2023 ini teman-teman PLN adalah
seluruh kontraktornya setelah 100% mempunyai sertifikat CSMS. Nanti kita lihat tahapan kita seperti apa. Ada pertanyaan dulu, teman-teman semua? Silakan. Di mute, Mas. Oh, siap, Pak Pepen. Silakan, Pak. Enggak, Pak. Halo, Pak. Oh, siap. Makasih, Pak Pepen. Baik, saya lanjutkan ya. Teman-teman semua, ini progres develop kontraktor safety management system kita. Walaupun meratifikasi dari SPLN-nya PLN atau PERDIN-nya PLN, kita tetap coba sesuaikan dengan apa yang menjadi skop pekerjaan kita. Jadi, kick-off meeting, metode penilaian risiko, produksinya ada sebenarnya prosedur, juga lampiran dan formulir. Nah, jadi dari metode tadi penilaian risiko, itu sudah coba kami selesaikan prosedurnya walaupun belum tanda tangan. Jadi kita coba develop dulu aja dokumennya, aturannya, kebijakannya. Lalu prakualifikasi sudah kita selesaikan sampai dengan ini. Sekarang statusnya itu sampai dengan kita sedang melakukan metode work in progress. Jadi siapa menjadi apa dan memproduksi apa hasilnya. Dan formulir-formulir standarnya seperti apa. Walaupun nanti formulir akan terdigitalisasi gitu. Tapi tetap ada prosedurnya. Dan targetnya sih di September semua standarisasi metode CSMS, pedoman, prosedur, instruksi kerja, dan formulir itu selesai di akhir September 2023. Dan pada akhirnya setelah semua dokumen ini diselesaikan, akan menjadi lampiran peraturan direksi mengenai CSMS. Nah, peraturan direksi ini akan kita jadikan pegangan. Tentunya teman-teman pengadaan atau teman-teman user sebagai nanti pelaksana di lapangan. Dalam proses pengadaan maupun sebagai landasan atau acuan membuat suatu term of reference atau kerangka acuan kerja. Nah, ini tahap developmentnya ya, targetnya mudah-mudahan bisa selesai. Saat ini memang kami didampingi oleh konsultan untuk mendevelop ini. Banyak teman-teman yang kami libatkan, nanti kalau misalkan ada pun bantuan dari teman-teman SB regional mohon dibantu, karena ada beberapa data atau diskusi workflow yang perlu kami ketahui. Untuk developmentnya ya. Lalu setelah itu, nah kemarin kami coba, yang tadi saya cerita, kami coba survei ke 200 mitra. Hanya 200 ya, dari sekian banyak ya. 200 mitra by email. Pada mitra-mitra itu yang kita punya alamat emailnya. Dengan respon mitranya hanya 127. Nah, belum responnya 73. Dari 40 pertanyaan standar CSMS. Yang tadi tuh di prakualifikasi ya. 40 pertanyaan standar kita berikan by Google Form kepada mitra-mitra itu. Dan alhasil, karena kami ingin tahu ya. Setelah ini pun kami coba broadcast lagi. Berulang-ulang nih kepada mitra. Walaupun tahap tahap survei ini belum sampai evaluasi dokumennya. Jadi hanya mitra itu mengisi self assessment saja. Mereka kira-kira punya nggak kebijakan, mereka punya nggak prosedur tanggap darurat, mereka punya nggak prosedur assessment gitu ya. Mereka punya nggak sertifikat kompetensi A, B, C itu sesuai dengan 40 pertanyaan standar CSMS yang kita bakukan. Nah, alhasil dari nilai tersebut, nah ini kan nilai resiko rendahnya 30 gitu ya, resiko ekstrimnya 86 sampai 100, itu memang banyak yang mempunyai nilai ekstrim atau nilainya bagus. Dan nilai rendahnya itu 4. Tapi lagi-lagi ini hanya survei self assessment mereka, belum kita yang melakukan self assessment. Jadi
Apabila mereka berkata punya, belum tentu juga ada secara dokumentasi dan sebagainya. Nah, ini hanya survei saja supaya kita bisa mengetahui. Dan rencana ini akan kami coba survei terus. Kami akan minta nih ke teman-teman pengadaan, mitra-mitra kerja kita yang sudah ikut serta di dalam pekerjaan di Icon Place, agar mereka melakukan assessment. Kira-kira seperti apa sebagai analisa proses implementasi nanti. Seperti apa proses implementasinya, karena tidak mungkin langsung kita lakukan proses implementasi secara sporadis atau keseluruhan. Khawatir akan mengganggu pekerjaan rekan-rekan semua. Baik. Lalu selanjutnya, nah ini roadmap implementasi CSMS. Roadmap implementasi CSMS. Di 2024 nanti di tanggal 1 Februari 2024 kita akan lakukan risk assessment seluruh pekerjaan proses bisnis Icon Place. Dan diharapkan melakukan prakualifikasi kepada seluruh mitra kita. Baik yang sedang bekerja, yang ada di DPT, yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun yang belum terdaftar di DPT. Sebanyak mungkin target di 2024 dalam 1 tahun. Itu seluruh mitra kerja kita sudah mendapatkan sertifikat CSMS selama 1 tahun. Gitu ya. Karena ini akan bertahap. Gitu ya. Lalu akan ada unit pilot project implementasi CSMS full cycle. Artian unit apa? Bukan SBU. Tetapi nanti kita akan coba implementasikan dalam satu project. Contoh misalkan ya, ada project TK4 di SBU Regional Medan. Nah, mitranya siapa? Kita akan coba trial di satu project, satu full cycle CSMS. Dari PJA, dari work in progress sampai final evaluasi. Satu sih dalam 1 tahun itu. Atau beberapa project, pilot project. Nanti kita akan coba satu siklus. Tetapi kalau yang lainnya itu belum diberlakukan. Karena targetnya tahun itu di 2024 target kita hanya semua mitra harus wajib mempunyai sertifikat CSMS dengan proses prakualifikasi. Ini timeline-nya. Untuk implementasi, bukan development ya. Jadi kan development di akhir tahun selesai. Oke. Tahun 2025 prakualifikasi CSMS vendor baru. Nah, ini kalau yang ada masih belum punya tetap dilakukan dan upgrade sertifikasi jika ada yang mau upgrade. Jadi kalau teman-teman mitra yang mempunyai sertifikat CSMS masih level rendah, silakan di-upgrade. Yang menengah mau di-upgrade, silakan di-upgrade. Ditambah juga memperkaya sertifikat CSMS yang belum mempunyai. Capacity building, pemberian edukasi terus-menerus kepada para mitra kita terkait CSMS full cycle. Dan 25% implementasi CSMS full cycle terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi hanya 25% saja target. Kalau misalkan sekarang di proses pengadaan ada 100, maka 25 pekerjaan itu paling tidak sudah mengimplementasikan CSMS full cycle. Dari prakualifikasi, seleksi, lalu project activity, WIP sama dengan final evaluasi, 25%. Dan sampai dengan tahun 2028. Diharapkan 100%. Setiap pekerjaan yang ada di PLN itu sudah full cycle. Teman-teman semua, milestone implementasi CSMS tahun 2024 itu hanya ini saja, mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 30 Juni. Nanti kita juga akan coba memberikan edukasi kepada seluruh mitra regional. Diminta bantuannya juga kepada seluruh regional untuk membuka kelas. Jadi nanti akan ada tim implementasi yang akan disahkan oleh Perdir. Tim implementasi ini mengikut sertakan seluruh lini subbidang SBU di SBU regional, lalu di teman-teman pengadaan, dan di seluruh user desi pekerjaan terkait. Nah, untuk mensosialisasikan CSMS ini. Tanggal 1 Februari sampai 30 Juni, seluruh pengadaan sudah wajib mensyaratkan memiliki sertifikat CSMS yang diberikan oleh Icon Plus.
dan masih mengakomodir CSMS yang berlaku semua level risiko pekerjaan. Artinya apa? Dalam satu semester 2024, teman-teman mitra diwajibkan ikut serta dulu untuk prakualifikasi agar mereka tahu bahwa mereka mempunyai level risiko apa di dalam sertifikat CSMS. Tetapi selama satu semester itu teman-teman mitra tetap bisa mengikuti tender dengan level risiko di atasnya selama satu semester. Itu pun sama diberlakukan oleh PLN. Jadi tidak mengganggu pekerjaan rekan-rekan semua. Contoh, pekerjaan pembangunan TK5 di dalam TOR memerlukan sertifikat, mensyaratkan sertifikat CSMS dengan level risiko tinggi. Tetapi selama satu semester itu, mitra-mitra kerja yang punya sertifikat CSMS minimal harus punya dulu. Kalau dia punya sertifikat CSMS rendah, dia tetap bisa mengikuti tender-tender di seluruh Icon Plus. Jadi ini untuk menjaring dulu dalam setengah tahun seluruh mitra ikut serta dalam prakualifikasi agar mereka aware bahwa ada persyaratan CSMS yang berlaku di Icon Plus. Oke, lalu 1 Juli 2024 proses pengadaan semua level risiko wajib terapkan full cycle dengan ketentuan PRD CSMS PLN Icon Plus. Dan target implementasi CSMS full cycle seluruh pekerjaan di area Icon Plus pencapaiannya 25% dari pekerjaan terkontrak sesuai dengan ketentuan PRD CSMS PLN Icon Plus. Oke, teman-teman semua, ini rencana roadmap implementasi CSMS. Jadi sekali lagi, teman-teman semua, proses development CSMS masih berjalan sampai dengan akhir tahun. Target kami September 2023, September, Oktober sampai akhir tahun sudah mempunyai kebijakan peraturan direksi mengenai kontraktor safety management system. Sekarang kami sedang mendevelop sampai Agustus pada fase nomor 6. Bagaimana penyusun standar metode pelaksanaan work in progress sesuai dengan tahapan tadi. Dan ini adalah tahapan implementasi CSMS. Jadi cukup lama targetnya, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Selama 5 tahun sampai dengan 100% implementasi CSMS full cycle. Supaya apa? Supaya juga mengakomodir teman-teman semua dalam proses pekerjaan. Nah, mungkin itu saja dari saya, teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada masukan supaya bisa menjadi perbaikan dalam perencanaan ini, silakan teman-teman semua. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan, langsung saja bertanya. Kang, Rial Kang. Iya, Kang Rial. Ya Kang. Tadi terkait roadmap tadi, memang harus didetailkan nanti di SKDIR-nya ya Kang ya. Maksudku, semoga SKDIR nanti yang kan SKDIR itu dari September sampai dengan Desember ya, mau diproses ya. Untuk ya ini nih, Kang Rial. Ya. Gini aja sih, aku sih cuma mau ini aja harapannya nanti SKDIR-nya itu memang detail ya, jangan sampai ngambang bahasanya. Maksudku karena nanti itu akan menjadi evidence ataupun acuan kita ya untuk melakukan proses pengadaan. Khawatirku kalau misalnya nanti SKDIR-nya agak ngambang ya, kan ada beberapa biasanya SKDIR itu agak nggak terlalu detail. Jadi kami tuh ngambil keputusan di pengadaan itu agak sulit. Harus bertanya-tanya dulu. Nah, harapanku nanti SKDIR-nya itu memang detail seperti tadi roadmap yang poin nomor 3 kan. Jadi 1 Juli sampai dengan 2021 Januari sampai dengan Juni pelakanan masih bisa mengikuti pengadaan walaupun level resikonya tidak sesuai dengan permintaan user. Seperti itu Kang Anggara. Siap. Oke. Siap, Kang. Ya, oke. Makasih. Benar juga masukannya itu. Jadi kami juga melihat dari SKDIR-nya PLN bahwa memang ada aturan saat masa transisi. Itu yang paling sulit memang. Gimana caranya mengakomodir bahwa ini tetap berjalan supaya menjadi edukasi dulu pada para mitra dan persiapan, tetapi juga tidak menjadi barrier kepada teman-teman yang sedang bekerja di lapangan atau akan melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nah, bahasa mudahnya edukasi mitra
supaya mitranya juga bisa tetap kerja, tetapi mereka juga tetap aware mempersiapkan persyaratan-persyaratan ketiga yang pada akhirnya mereka juga bisa lebih kompeten dari sisi ketiganya. Siap Kang ya? Nanti juga ada SK tim implementasi ya, SK tim development dan SK tim implementasi. Dan setiap kali nanti draft perdir pun kami sudah ada timeline untuk sosialisasi draft ya. Draft perdir pun akan kami sosialisasikan. Kami butuh masukan makanya dari teman-teman semua gitu. Jika dirasa ada artian ngambang atau karet ataupun mempersulit kira-kira bahasanya. Menjadi mempersulit itu juga diinformasikan ke kita supaya kita sama-sama bisa implementasikannya dengan mudah. Itu Kang Yal, hatur nuhun pisan. Siap. Kami Ada Kang. lagi teman-teman Sangin? Silakan. Kalau misalkan dirasa ya teman-teman semua mau sosialisasi dulu dengan mitra-mitra kita gitu, silakan gitu ya, kami siap. Ini kan sebagai awareness dulu gitu ya, supaya Tapi biasanya teman-teman mitra kita yang pernah juga atau ikut tender di PLN mereka sudah tahu bagaimana proses CSMS di PLN. Silakan, ada pertanyaan teman-teman semua yang belum absen mau dibantu. Nah, untuk mengisikan absensi, ya, link absensinya sudah kami broadcast di link chat. Nanti untuk video YouTube ya, yang menjelaskan mengenai tahap per tahapnya saya akan share ya. Kemarin juga kita sudah dapat tuh. Jadi apa itu risk assessment, apa itu prakualifikasi, apa itu work in progress dan sebagainya itu ada videonya di YouTube. Jadi mungkin bisa menjelaskan lagi lebih mudah kalau di YouTube ya. Nanti kami share di P2K3 link-link YouTube link YouTube-nya apa saja supaya bisa diakses. Nah, kalau boleh juga di broadcast ke mitra nggak apa-apa. Pak, nanti ini akan kita implementasikan tahun depan nih 2024 gitu. Bapak mohon disimak. Nah, itu juga bisa. Sebagai awareness dari sekarang. Silakan, rekan-rekan semua. Ada yang tanyakan dari Jakban. Ada yang bertanya. Dari SBS ada yang bertanyakan. Mohon maaf teman-teman semua, saya tadi mau menginformasikan Pak Yunat nggak bisa hadir karena sedang ada keperluan keluarga. Jadi tidak bisa hadir dan kami langsung tadi belum ada pembukaan langsung masuk untuk materi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, dirasa tidak ada pertanyaan lagi, kami rasa cukup.